Hai, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Ya, bersama dengan saya Nadia Mulya. Dan juga saya Rian Ibrahim tentunya di Insert Pagi where gossip can be fun. And this is fun. Ya, Very fun. Agak prihatin juga ya, Kenapa? karena biasanya kan mereka berdua tuh bertiga malah ya dengan Jupe juga kan termasuk sangat dekat pertemanannya. Tapi karena gara endorsis, sisterhoodnya ini menjadi bubar nih. Aku agak sedikit bingung ya, cuma perkara endorse celana jeans doang loh pemirsa. Sampai akhirnya mereka saling unfollow di Instagram tuh gimana Tapi sih? pengen tahu deh pendapat dari pemirsa sendiri, kira-kira apa sih? Masa cuma gara-gara celana jeans aja? Apakah mungkin karena namanya kali ya? Mungkin tidak ingin terasosiasi dengan jeans nyonyot gitu loh. Mungkin namanya dirubah jadi sesuatu yang lebih bersahaja gitu mungkin. Aku juga nggak paham. Atau mungkin apakah karena Ayu Ting Ting sekarang ini sudah membesar, celananya nggak muat, nggak bisa dipakai sampai nggak bisa diposting. Bisa jadi itu urusan yang sangat sensitif untuk perempuan. Atau mungkin juga siapa tahu Ayu Ting Ting udah punya kontrak eksklusif sama yang pemilik brand jeans lain. Luar biasa Ayu Ting Ting. Masa sih kontrak eksklusifnya sama endorsean di Instagram? Siapa tahu ya kan. Nah, sekarang kita pengen mengetahui juga gimana sih komentar daripada sahabatnya Julia Perez. Biasanya kayak gitu kan. Apa sih yang pendapat yang netral? Kita kan dengarnya satu sisi lain. Nah, yang tengah-tengahnya ini menurut dia gimana nih? Oke, ini dia pendapat Julia Perez perseteruan antara Ayu Ting Ting dan juga Jessica Iskandar perkara endorsean jeans. Jeans doang ya? Ini kita lihat. Konflik segitiga yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan Jedar tentu menimbulkan keresahan tersendiri bagi Julia Perez. Apalagi artis berusia 30 tahun itu dianggap sebagai paling senior. Selama ini, Jupe berperan sebagai penengah terhadap keduanya. Berbagai konflik yang melibatkan Ayu dan Jedar, Jupe berusaha untuk berdiri netral. Selain itu, Jupe mewaspadai agar jangan ada pihak ketiga yang ikut memanaskan konflik tersebut. Emang sempet, cuma gara-gara yang apalah gitu. Tapi buat saya, jangan dipanas-panasin. Karena ini kan fans seneng banget manas-manasin. Kayak saya posting apa, dibilangnya saya justru katanya lagi ngina si Ayu, ntar ngina si Jedar. Padahal saya postingannya kayak perasaan hidup gue gak cuma karena Jedar, Ayu Ting Ting. Ini kan kita punya kehidupan lain. Karena fans suka so tau, makanya aku pikir mereka sudah cerdas lah. Jangan sampai diadu domba sama fans. Jupe yang pada dasarnya berada di luar perselisihan antara Ayu dan Jedar mengaku tidak tahu menahu namanya terseret dalam pusaran permusuhan mereka yang berujung pada di-unfollow-nya nama dirinya dari akun media sosial milik Jedar. Jupe merasa bingung dan tidak tahu penyebab sesungguhnya hingga Jedar mengeluarkan dirinya dari akun media sosial milik ibu satu anak itu. Dan belum kagak tahu masalah apa, makanya gue bingung. Oh mungkin karena follower gue lebih banyak kali. Nggak tahu ya kalau saya di-unfollow karena apa, nggak tahu ya. Kalau saya nggak tahu. Dan buat itu hak dia lah. Buat saya udah ngapain sih diribet-ribetin. Orang punya kejiwaan masing-masing, terserah. Setelah mengetahui sudah tidak berteman lagi dengan Jedar di media sosial, secara pribadi Jupe merasa biasa saja. Tak perlu dijadikan persoalan, karena menurut Jupe, setiap artis punya kejiwaan tersendiri. Apalagi hal tersebut tidak berefek apapun pada pekerjaannya, jadi tidak ada yang perlu disedihkan. Si Ayu di unfollow sama Jedar. Lah gue juga enggak di unfollow. Terus kenapa? Biasa aja. Kalau di unfollow sama Selena Gomez baru nangis gua. Enggak, biasa aja. Nggak ada konflik ya, kan semua orang punya kejiwaan masing-masing ya. Jadi buat saya ngapain saya tanggapi sesuatu yang cuma masalah di unfollow terus kita sedih. Nggak, biasa aja saya mah. Karena ya follower saya tetap dengan segitu, fans saya dengan segitu, jadi nggak usah drama masalah di unfollow gitu. Saya Ayu Ting Ting, Luna Maya dan yang lain-lain di unfollow nggak ngefek, biasa aja. Kecuali kalau ngefek di pekerjaan kita baru kita akan aduh gimana ini. Sebagai seorang sahabat, Jupe merasa sangat prihatin dengan perseteruan yang terjadi di antara Ayu dan Jedar. Jupe berusaha untuk menyatukan kembali kedua sahabatnya tersebut agar tidak ada lagi rasa saling salah paham dan bermusuhan. Selain itu, artis pemilik nama asli Yuli Rahmawati tersebut mengingatkan Ayu dan Jedar untuk saling konsekuen terhadap tindakannya. Kita mungkin tentunya teman tuh punya ada trik-trik masing-masing untuk menanyai sebuah permasalahan sahabat kita. Ada trik masing-masing gitu.
gitu. Jadi itu harus ditanyakan dengan biasanya off air. Jadi kalau ditanyanya pas on air, jadi kesannya malah justru itu akan jatuhnya beda. Nah ini mungkin ada yang satu merasa oh ini nggak baik, kenapa nggak ngomong sih gini, kan kalau ngomong nanti aku kan jawabnya begini. Jadi itulah makanya aku satuin mereka untuk mereka nggak musuhan gitu loh, mungkin salah paham. Nah kalau kemarin akhirnya terulang kembali. Saya bilang ini nggak bisa dibeginin aja, ini harus konsekuen kalau jadi orang itu harus punya karakter, karena persahabatan atau menjadi seorang artis itu yang dinilai itu adalah karakternya. Ya, jadi itulah karakter itu yang paling penting buat saya. Jadi saya harus tahu nih, oh ini apa nih, oh ini buat ini. Jadi saya harus tahu. Dunia hiburan tanah air kembali disuguhi perseteruan antara dua artis, Ayu Ting Ting dan Jessica Iskandar. Padahal keduanya selama ini dikenal sebagai sahabat baik di atas panggung maupun dalam pergaulan. Namun kini tampaknya persahabatan keduanya mengalami keretakan. Diduga pemicu retaknya persahabatan Ayu dan Jessica dipicu oleh urusan bisnis. Awal mulanya Jessica Iskandar yang akrab disapa Jedar meminta tolong kepada Ayu Ting Ting untuk mengendorse atau mengiklankan salah satu produk pakaiannya. Ibu satu anak ini meminta kepada Ayu Ting Ting untuk memajang produknya di akun Instagram pribadinya. Namun sudah lewat 2 bulan, celana jeans nyot-nyot warna pink milik Jedar tak kunjung diposting di Instagram Ayu. Berdasarkan penuturan Jessica kepada dua sahabatnya, Ruben Onsu dan Raffi Ahmad, di sebuah tayangan stasiun televisi, Jessica kerap menanyakan kepada Ayu perihal postingan produk jeansnya. Kekesalan wanita berusia 28 tahun itu memuncak saat Ayu menyebut jika dirinya tidak lagi menerima endorse. Namun Ayu masih memajang produk dari pihak lain. Merasa tersinggung akibat ulah dari pelantun alamat palsu tersebut, wanita kelahiran 29 Januari 1988 itu pun unfollow Instagram Ayu Ting Ting. Hal itu terkuak saat sahabat Jessica, Raffi Ahmad, menyebut jika ada seorang pedangdut berinisial ATT unfollow Instagram Jessica. Tak hanya inisial ATT, Raffi pun mengatakan bahwa ada seorang lagi berinisial JP. Diduga wanita berinisial JP tersebut adalah Julia Perez. Sahabat tapi sampai unfollow. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir pemirsa ya, masih mending cuman unfollow. Coba kalau saling ngeblok gimana tuh? Oh iya sih benar ya, juga kan? ya. Jadi memang yang namanya social media itu bisa berujung pada pertemanan ya, pada bisnis, pada yang baik-baik. Tapi bisa juga berujung pada hal-hal kayak gini kan. Ternyata memang sangat sensitif ya netizen tuh, mereka tuh memfollow banget nih apa yang tengah terjadi, apa yang dilontarkan, terus kemudian siapa yang unfollow siapa. Benar, dan mereka ini banyak memperhatikan. Katanya yang bikin sedikit Jessica Iskandar kecewa adalah karena dia sudah memberikan jeansnya ini, celana jeans warna pinknya ini pemirsa. Nyot-nyot jangan lupa nyot-nyot ya. Celana jeans nyot-nyot ini 2 bulan yang lalu, tapi sampai dengan sekarang belum diposting. Nah, ketika Jessica Iskandar nanya sama Ayu Ting Ting, kok nggak diposting? Yang lain udah diposting. Jawaban dia adalah karena yang lain udah lama. Dia bilang, gue juga udah lama ngasihnya. Oh, mungkin prosesnya butuh 2 bulan plus berapa hari. Lumayan gitu lama ya. juga ya. Tapi ya sebenarnya kan kamu bilang masih mending cuman di unfollow bukan di block, tapi masih mending daripada dipukulin loh. Aduh, kalau ngomongin dipukulin pemirsa ya, kali ini ada kasus pemukulan yang tentu saja ini dialami oleh seorang guru di SMK di Kota Makassar, lebih tepatnya dilakukan oleh orang tua murid dan juga muridnya sendiri. Nah, kalau di sini nih kita benar-benar prihatin ya. Kalau itu mungkin hanya prihatin, tapi di sini kita prihatin banget karena yang namanya seorang guru itu kan dia harus memiliki wibawa dong. Betul. Ya. Murid-muridnya dan termasuk orang tua muridnya juga harus bisa respect. Tapi kenapa sampai bisa kayak gini? Dan pastinya juga banyak sekali pendapat-pendapat tentang mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana juga jangan sampai kejadian lagi. Baik pemirsa, selengkapnya seperti apa jangan kemana-mana, tentunya masih di Insert Pagi.